Eits, kenapa Tyrannosaurus Rex disebut Raja Dinosaurus? Hai teman-teman. Sebelum kita mulai petualangan seru hari ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Kenalin, namaku Umar. Aku suka banget belajar hal-hal baru, terutama tentang hewan dan dunia masa lalu yang penuh misteri. Di rumah, aku punya kucing lucu bernama Aman. Dia sering menemaniku saat menonton dan membayangkan cerita-cerita seru. Kadang aku suka membayangkan bagaimana ya kalau Aman hidup di zaman dinosaurus. Wah, pasti dia langsung sembunyi. Nah, di video kali ini kita akan menjelajahi dunia yang sangat luar biasa. Dunia jutaan tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi makhluk raksasa yang menakjubkan. Kita akan bertemu dengan salah satu dinosaurus paling terkenal dan paling ditakuti, yaitu Tyrannosaurus Rex. Kita akan mencari tahu kenapa dinosaurus ini disebut sebagai Raja Dinosaurus. Apakah karena tubuhnya yang besar atau karena kekuatannya yang luar biasa? Ingat ya, tonton video ini sampai akhir karena ada banyak fakta menarik dan kejutan seru yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Ayo, kita mulai petualangannya. Bagian 1, Jejak Sang Raja. Bayangkan kamu berdiri di sebuah hutan yang sangat berbeda dari dunia sekarang. Tidak ada jalan, tidak ada rumah, dan tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan raksasa. Udara terasa hangat, sedikit lembab, dan penuh aroma tanah basah. Tiba-tiba, tanah di bawah kakimu mulai bergetar perlahan. Awalnya pelan, lalu semakin kuat. Burung-burung purba yang bertengger di dahan langsung terbang panik. Seekor dinosaurus kecil berlari ketakutan bersembunyi di balik semak. Semua makhluk di hutan itu tahu satu hal. Sesuatu yang besar sedang mendekat dari balik pepohonan tinggi. Muncul bayangan raksasa. Perlahan, sosok itu terlihat jelas. Tubuhnya besar, kepalanya besar, dan giginya tajam berderet seperti pisau. Dialah Tyrannosaurus Rex. Makhluk ini bukan sekadar dinosaurus biasa. Ia adalah predator puncak, penguasa rantai makanan, dan salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah hidup di bumi. Tapi apa yang membuatnya begitu istimewa? Kenapa para ilmuwan dan orang di seluruh dunia menyebutnya sebagai Raja Dinosaurus? Apakah karena ukurannya yang besar atau karena kekuatannya yang luar biasa? Atau mungkin ada rahasia lain yang belum banyak diketahui? Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri kehidupan sang raja dari masa kejayaannya hingga misteri yang masih tersisa hingga hari ini. Bersiaplah, karena kita akan kembali ke masa 68 juta tahun yang lalu. Bagian 2, Dunia yang Hilang. Sekitar 68 juta tahun yang lalu, bumi adalah tempat yang sangat berbeda. Tidak ada manusia, tidak ada kota, dan tidak ada teknologi. Dunia dipenuhi oleh hutan lebat, sungai besar, dan berbagai jenis dinosaurus yang hidup berdampingan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dinosaurus herbivora harus terus mencari makanan sambil waspada terhadap predator. Di antara semua predator yang ada satu yang berada di puncak, Tyrannosaurus Rex. Hewan lain memilih diam atau melarikan diri. Kehadirannya membawa rasa takut sekaligus kekaguman dunia. Ini adalah panggung bagi sang raja. Dan setiap langkahnya menunjukkan siapa yang berkuasa. Bagian 3, Tubuh raksasa yang mengagumkan. Salah satu alasan utama Tyrannosaurus Rex disebut sebagai raja
adalah karena ukuran tubuhnya yang luar biasa. Bayangkan seekor hewan sepanjang bus sekolah dengan tinggi hampir setinggi rumah 2 lantai. Beratnya bisa mencapai lebih dari 8 ton, setara dengan beberapa mobil digabung menjadi satu. Namun bukan hanya besar yang membuatnya menakjubkan. Tubuh T-Rex dirancang dengan sangat sempurna untuk menjadi predator. Kakinya besar dan kuat, memungkinkan ia berjalan dengan langkah yang mantap. Ekornya panjang dan berfungsi sebagai penyeimbang tubuh, sehingga ia tidak mudah jatuh saat bergerak. Kepalanya besar dan berat, tetapi ditopang oleh leher yang sangat kuat. Rahangnya bisa membuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menakutkan. Setiap gigi bisa tumbuh hingga sepanjang pisang besar, dan jika patah gigi baru bisa tumbuh menggantikannya. Tangannya memang terlihat kecil, tetapi tetap kuat. Para ilmuwan percaya bahwa tangan ini mungkin digunakan untuk membantu mencengkeram mangsa atau menjaga keseimbangan saat berdiri. Kulitnya kemungkinan tebal dan kuat, melindungi tubuhnya dari luka. Semua bagian tubuhnya bekerja bersama, menjadikannya mesin berburu yang sangat efisien. Dengan tubuh seperti ini, tidak heran jika T-Rex menjadi salah satu makhluk paling dominan di zamannya. Bagian 4, gigitan terkuat di dunia. Jika ada satu hal yang benar-benar membuat Tyrannosaurus Rex ditakuti, itu adalah gigitannya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa T-Rex memiliki salah satu gigitan terkuat yang pernah ada di dunia hewan. Bayangkan, tekanan yang sangat besar cukup untuk menghancurkan tulang dengan mudah. Ketika T-Rex menggigit, bukan hanya daging yang robek, tetapi tulang pun bisa hancur seperti ranting kering. Gigi-giginya tidak hanya tajam, tetapi juga tebal dan kuat. Bentuknya seperti pisau bergerigi, dirancang untuk merobek dan menghancurkan. T-Rex tidak perlu menggigit berkali-kali. Satu gigitan saja seringkali sudah cukup untuk melumpuhkan mangsa. Bahkan, ada fosil yang menunjukkan tulang yang sudah sembuh setelah digigit. Artinya, ada dinosaurus yang selamat dari serangan tinggi Rex, meskipun itu sangat jarang. Gigitan ini adalah salah satu alasan utama mengapa T-Rex dianggap sebagai raja. Karena di dunia yang keras kekuatan seperti ini berarti segalanya. Bagian 5, indera yang tajam. Menjadi predator hebat tidak hanya tentang kekuatan. Tyrannosaurus Rex juga memiliki indera yang sangat tajam. Inilah yang membuatnya semakin berbahaya. Penglihatannya dipercaya sangat baik. Matanya menghadap ke depan, memungkinkan ia melihat dengan fokus dan memperkirakan jarak dengan akurat. Ini sangat penting saat berburu, karena ia harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Selain itu, penciumannya juga luar biasa. T-Rex bisa mencium bau dari jarak yang sangat jauh. Ini membantunya menemukan mangsa, bahkan jika mangsa tersebut bersembunyi atau sudah mati. Indera penciuman ini membuatnya seperti detektor makanan alami. Pendengarannya pun tidak kalah hebat. Ia bisa mendengar suara langkah atau gerakan kecil di sekitarnya. Dengan kombinasi penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang kuat, hampir tidak ada yang bisa lolos dari perhatiannya. Semua indera ini bekerja bersama menjadikannya pemburu yang sangat efektif. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdasan dalam menggunakan indera-inderanya. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak dinosaurus lain. Bukan hanya kuat, tetapi juga pintar dalam berburu. Bagian 6, pemburu atau pemakan bangkai. Salah satu misteri terbesar tentang Tyrannosaurus Rex adalah apakah ia benar-benar pemburu aktif atau hanya pemakan bangkai? Pertanyaan ini membuat para ilmuwan terus berdiskusi. Hingga sekarang, bayangkan seekor T-Rex berjalan perlahan di hutan. Ia berhenti mengangkat kepalanya, lalu menghirup udara. Dalam-dalam hidungnya yang tajam, menangkap bau daging dari jarak jauh. Bisa jadi itu mangsa yang masih hidup atau mati.
Beberapa ilmuwan percaya bahwa T-Rex adalah pemburu hebat dengan tubuh kuat, penglihatan tajam, dan gigitan mematikan. Ia sangat mampu mengejar dan menangkap mangsa. Ia bisa memilih target yang lemah seperti dinosaurus yang sakit atau yang sudah mati. Namun ada juga yang berpendapat bahwa T-Rex sering memakan bangkai. Dengan penciuman yang luar biasa, ia bisa menemukan hewan yang sudah mati. Dinosaurus yang sakit atau terluka. Sebenarnya kemungkinan besar T-Rex melakukan keduanya. Ia berburu saat ada kesempatan, tetapi juga tidak ragu memakan bangkai. Ini justru menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang cerdas dan fleksibel tanpa harus berburu. Ini tentu lebih mudah dan aman. Di dunia yang keras, kemampuan untuk beradaptasi sangat penting. T-Rex tidak hanya kuat, tetapi juga tahu cara bertahan hidup dengan berbagai cara. Dan mungkin justru itulah yang membuatnya benar-benar layak disebut sebagai raja. Ayo, kejar Bagian aku. 7. Cara berburu yang menegangkan. Gruel. Saat lapar, Tyrannosaurus Rex tidak akan tinggal diam. Ia mulai berburu dengan sabar dan penuh perhitungan. Tidak seperti yang sering digambarkan dalam film, ia tidak selalu berlari di alam liar. Ia lebih sering mengamati terlebih dahulu. Di kejauhan, sekelompok dinosaurus herbivora sedang mencari makan. Mereka terlihat tenang, tidak menyadari bahaya yang mengintai. T-Rex berdiri diam, hampir tidak bergerak. Matanya fokus menghitung jarak, memperhatikan gerakan mangsanya. Lalu saat waktu yang tepat tiba, ia bergerak dengan langkah besar dan cepat. Tanah bergetar saat ia mendekat. Mangsa yang panik mulai berlari, tetapi tidak semua cukup cepat. T-Rex memilih target yang paling lemah atau terpisah dari kelompok. Dalam hitungan detik, ia mendekati, membuka rahangnya, dan menggigit dengan kekuatan luar biasa. Perburuan itu cepat, tetapi sangat menentukan. Tidak ada banyak kesempatan kedua. Jika berhasil, T-Rex akan mendapatkan makanan yang cukup untuk bertahan beberapa hari. Namun jika gagal, ia harus menghemat energi dan mencoba lagi di lain waktu. Perburuan seperti ini menunjukkan bahwa T-Rex bukan hanya kuat, tetapi juga sabar dan strategis. Ia tidak sembarangan menyerang. Ia memilih momen terbaik, dan itulah yang membuatnya menjadi predator yang sangat ditakuti. Ayo, Bagian kejar 8, kehidupan sehari-hari sang raja. Gruel. Meskipun dikenal sebagai predator menakutkan, Tyrannosaurus Rex tidak selalu berburu setiap saat. Seperti hewan lain, ia juga memiliki kehidupan sehari-hari yang lebih tenang. Setelah makan T-Rex, kemungkinan besar akan beristirahat. Tubuh besar membutuhkan energi yang sangat banyak, sehingga ia harus menghemat tenaga. Sesekali, ia akan berjalan perlahan menjelajahi wilayahnya. T-Rex kemungkinan memiliki area kekuasaan tertentu, tempat ia berburu dan hidup. Jika ada predator lain masuk ke wilayah ini, bisa terjadi pertarungan. Namun tidak semua hari dipenuhi konflik. Ada saat-saat di mana hutan terasa damai. Angin berhembus pelan dan suara alam kembali terdengar. T-Rex juga mungkin mengalami masa kecil. Bayi T-Rex tentu jauh lebih kecil dan rentan. Mereka harus tumbuh dengan cepat agar bisa bertahan hidup. Selama masa ini, mereka mungkin lebih gesit dan aktif dibandingkan saat dewasa. Seiring waktu mereka tumbuh menjadi makhluk besar yang kuat, perjalanan dari bayi hingga menjadi raja bukanlah hal yang mudah. Kehidupan sehari-hari ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk paling menakutkan pun memiliki sisi yang lebih tenang. Dan di balik kekuatannya, T-Rex tetaplah bagian dari alam yang terus berubah. Bagian 9, pertarungan di alam liar. Gruel. Di dunia prasejarah, kehidupan tidak pernah benar-benar aman, bahkan bagi Tyrannosaurus Rex sang raja sekalipun. Kadang, ia harus menghadapi ancaman dari makhluk lain. Meski berada di puncak rantai makanan, bukan berarti T-Rex tidak pernah bertarung. Bisa saja ia bertemu dengan T-Rex lain yang ingin merebut wilayah atau makanan. Pertarungan seperti ini bisa sangat sengit. Ini bukan hanya soal kekuatan tetapi juga keberanian. Namun pertarungan seperti ini sangat berisiko.
Cedera bisa berarti kematian di dunia liar. Karena itu, banyak pertarungan mungkin berakhir tanpa kontak langsung. Salah satu pihak mundur untuk menghindari bahaya. Selain itu, T-Rex juga harus menghadapi lingkungan yang keras. Banjir badai dan kekurangan makanan bisa menjadi ancaman besar. Semua ini membuat kehidupan di masa itu penuh tantangan. Bahkan, raja pun harus terus waspada. Namun, justru karena mampu bertahan dalam kondisi seperti ini, T-Rex membuktikan bahwa ia benar-benar layak disebut penguasa. Bagian 10, hari terakhir, para dinosaurus. Gruel. Sekitar 68 juta tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang mengubah dunia selamanya, termasuk kehidupan Tyrannosaurus Rex. Di langit, sebuah asteroid raksasa melaju menuju bumi. Ukurannya sangat besar dan kecepatannya luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat asteroid itu menghantam bumi, terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Debu dan asap menyebar ke seluruh atmosfer. Cahaya matahari tertutup dan suhu bumi mulai berubah drastis. Tumbuhan mulai mati karena kurang cahaya. Hewan herbivora kehilangan sumber makanan. Dan tanpa mereka predator seperti T-Rex, juga mulai kesulitan bertahan hidup. Hari-hari menjadi semakin sulit. Dunia yang dulu penuh kehidupan berubah menjadi tempat yang keras dan tidak bersahabat. Perlahan, satu persatu dinosaurus punah. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana detik-detik terakhir T-Rex. Namun yang jelas perubahan besar ini terlalu cepat dan terlalu berat untuk dihadapi. Meskipun begitu, kisah mereka tidak benar-benar hilang. Karena jutaan tahun kemudian, manusia menemukan jejak mereka dalam bentuk fosil. Dan dari situlah cerita tentang sang raja kembali hidup. Bagian 11, rahasia yang tersimpan dalam fosil. Gruel. Setelah jutaan tahun berlalu, Tyrannosaurus Rex memang sudah tidak ada lagi. Namun bukan berarti kisahnya hilang begitu saja. Jejak kehidupannya masih tersimpan rapi di dalam bumi, menunggu untuk ditemukan. Para ilmuwan yang disebut paleontolog menggali tanah di berbagai tempat dengan hati-hati. Mereka mencari tulang-tulang fosil yang telah membatu selama jutaan tahun. Setiap potongan tulang adalah petunjuk penting tentang masa lalu. Ketika fosil T-Rex ditemukan, para ilmuwan sangat terkejut. Ukurannya besar, bentuknya unik, dan menunjukkan bahwa makhluk ini benar-benar luar biasa. Dari tulang-tulang ini mereka mulai menyusun kembali gambaran tentang bagaimana T-Rex hidup. Mereka mempelajari bentuk gigi, struktur tulang, dan bahkan bekas luka. Semua itu membantu menjawab berbagai pertanyaan, bagaimana cara ia bergerak, seberapa kuat gigitannya, apa yang dimakannya. Fosil bukan hanya benda mati, mereka adalah cerita yang membeku dalam waktu. Melalui penelitian yang terus dilakukan, manusia bisa mengenal kembali dunia yang sudah lama hilang. T-Rex menjadi salah satu dinosaurus yang paling banyak dipelajari. Dan setiap penemuan baru membawa kita semakin dekat untuk memahami sang raja. Bagian 12, kenapa disebut raja dinosaurus? Gruel. Setelah melihat semua fakta tentang Tyrannosaurus Rex, kini kita bisa menjawab pertanyaan utama. Kenapa ia disebut raja dinosaurus? Pertama, karena ukurannya yang besar dan mengesankan. Ia lebih besar dari banyak predator lain di sezamannya. Kedua, karena kekuatannya yang luar biasa, terutama pada gigitannya yang sangat kuat. Ketiga, karena posisinya di puncak rantai makanan. Ia tidak memiliki banyak musuh alami. Hampir semua hewan lain berada di bawahnya. Keempat, karena kecerdasannya dalam berburu dan bertahan hidup. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi. Dan yang terakhir, karena pengaruhnya yang besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan imajinasi manusia. Hingga hari ini, T-Rex tetap menjadi simbol kekuatan dan misteri. Semua alasan ini membuatnya pantas disebut sebagai raja. Namun ada satu hal yang lebih penting tinggi.
Rex mengajarkan kita bahwa untuk menjadi hebat tidak cukup hanya kuat. Kita juga harus pintar, sabar, dan mampu beradaptasi. Itulah pelajaran dari sang raja dinosaurus. Bagian 13. Sang raja yang tak pernah dilupakan. Gruel. Meskipun Tyrannosaurus Rex telah punah jutaan tahun yang lalu, namanya tetap hidup hingga sekarang. Dari buku film hingga museum, kisahnya terus diceritakan kepada generasi baru. Anak di seluruh dunia mengenal T-Rex sebagai dinosaurus yang besar dan kuat. Banyak yang merasa takut, tetapi juga kagum. Ia menjadi simbol dunia prasejarah yang penuh misteri. Di Museum Kerangka T-Rex berdiri megah seolah-olah siap hidup kembali. Orang-orang datang untuk melihatnya, membayangkan bagaimana makhluk ini dulu berjalan di bumi. Namun, lebih dari itu, T-Rex juga mengingatkan kita tentang perubahan, bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan bahwa semua makhluk sekuat apapun tetap memiliki batas. Perjalanan kita hari ini membawa kita memahami satu hal: kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Dan meskipun sang raja telah lama pergi, warisannya tetap ada di dalam tanah, di dalam ilmu pengetahuan, dan di dalam imajinasi kita. Ayo, Penutup. kejar aku. Gruel. Gruel. Perjalanan kita menelusuri kehidupan Tyrannosaurus Rex akhirnya sampai di penghujung cerita. Dari hutan purba yang penuh bahaya hingga masa kepunahannya yang misterius, kita telah melihat bagaimana makhluk ini hidup sebagai penguasa di zamannya. Ia bukan hanya besar dan kuat, ia juga cerdas, sabar, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan bagaimana bertahan hidup di dunia yang penuh tantangan. Itulah alasan mengapa banyak orang menyebutnya sebagai Raja Dinosaurus. Namun, kisah T-Rex juga mengajarkan kita sesuatu yang penting, bahwa bahkan makhluk paling kuat sekalipun tidak bisa melawan perubahan besar. Dunia terus berubah dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Hari ini, T-Rex memang sudah tidak ada, tapi jejaknya masih bisa kita lihat melalui fosil, penelitian ilmuwan, dan cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia mungkin telah hilang dari bumi, tetapi tidak pernah hilang dari ingatan kita. Sekarang giliran kamu. Menurutmu, apakah Tyrannosaurus Rex benar-benar layak disebut sebagai Raja Dinosaurus? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ayo, kejar aku. Gruel. Gruel. Hi everyone! Welcome to Duha Kids! Let's play and learn together!